Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 2 akan menampilkan video roleplay mengenai sistem rujukan dan tata laksana pada pasien anemia. Dengan pembagian roleplay, saya sendiri, Usul Vera Triansyah sebagai apoteker. Saya Rahayu Supriyatin sebagai dokter. Saya Azizatul Rahma sebagai perawat pendaftaran 2. Saya Dita Dwi Pratiwi sebagai perawat 1. Saya Malisti sebagai perawat 2. Saya Diona Ramana sebagai pasien. Saya Korea Puneka Tami sebagai perawat 3. Saya Alia Medita Putri sebagai keluarga 2. Saya Anandara Napilati Kusuma Dewi sebagai perawat pendaftaran 1. Saya Mendaksana Putri sebagai keluarga 1. Sekian pembagian peran dari kami dan video dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, tolong, ini saudara saya lemas dari tadi pagi. Ibu tenang dulu ya. Nanti pasiennya akan saya tangani. Kemudian ibu silahkan nanti melengkapi data pasien di pendaftaran dulu ya. Tapi ini anak saya nggak kenapa-napa kan, Mbak? Anjir. Insya Allah tidak apa-apa, ibu akan segera kami lakukan tindakan. Baik Mbak, terima kasih. Ibu saya memang sering sedikit panik. Saudara saya soalnya sering mengalami gejala seperti ini. Ini Mbak identitas anak saya. Oh baik, Ibu, saya input terlebih dahulu ya datanya. Iya Mbak, tapi agak cepet ya Mbak ya. Saya takut anak saya kenapa-napa. Ibu tenang, kan ini kan sudah di puskesmas, kan sudah ditanganin. Jadi ibu tenang ya. Iya Ibu tenang dulu ya, relax dulu. Ini tidak apa-apa, sudah bagus ini dan keluarga sudah langsung mengambil tindakan untuk mengantarkan pasien datang ke pelayanan kesehatan untuk segera mendapatkan pertolongan ya. Iya Mbak, terima kasih. Ini untuk datanya saya sudah input ya. Silakan Ibu untuk menyusul pasien di tempat pemeriksaan. Ya. Mbak, apakah Mbak sering mengalami gejala lemas pusing sudah cukup lama? Iya Mbak, sudah cukup sering. Apakah ada gejala lain Mbak yang dirasakan? Alhamdulillah sejauh ini nggak parah sih Mbak, cuman kayak lemas terus pusing aja. Baik Mbak, setelah dari data yang Mbak berikan kepada saya, kemungkinan Mbak mengalami anemia, namun saya belum bisa memastikan hal tersebut. Hal tersebut bisa dikuatkan ketika hasil laboratorium keluar ya. Jadi ini saya harus tes ke lab ya Mbak? Iya Mbak, namun mohon maaf karena puskesmas ini belum memenuhi untuk dilakukan pemeriksaan untuk anemia, jadi akan saya rujuk Mbak ke rumah sakit terdekat yang dapat memfasilitasi pemeriksaan laboratorium anemia. Apakah Mbak menyetujui hal tersebut? Iya saja Mbak, saya menyetujui supaya nanti juga saya bisa mengetahui penyakit saya. Baik, jika Mbak bersedia, Mbak bisa menunggu di luar terlebih dahulu. Akan saya siapkan berkasnya ya, dan nanti akan dipanggil oleh perawat lain untuk memenuhi data-data agar Mbak bisa segera dirujuk ke rumah sakit. Terima kasih ya Mbak. Gimana Cek keadaanmu sekarang? Alhamdulillah sudah mendingan Bu, tapi hanya saja saya dibawa ke rumah sakit dirujuk. Apakah parah sampai harus dirujuk? Alhamdulillah untuk tingkat keparahan tidak ya, tapi karena tadi perawat menjelaskan kepada saya kalau kecurigaan penyakit saya yaitu anemia itu di puskesmas ini belum ada untuk cek labnya, jadi saya harus dirujuk ke rumah sakit. Anemia? Itu penyakit yang parah kah? Insya Allah enggak Bu, kalau yang saya tahu itu seperti kekurangan zat besi, jadi mungkin akan diberikan obat untuk menambah zat besi tersebut. Dan juga syarat untuk mengkonsumsi makanan zat besi kalau tidak salah ya Bu. Bersyukur kalau nggak parah ya. Ya semoga ya Bu ya. Amin. Dengan Nyonya Dewi, Iya saya. Gimana Mbak, anak saya jadinya dirujuk kemana ya? Sabar Ibu, biar dijelaskan sama Mbaknya sebentar. Ibu-ibu tenang dulu ya, biar saya jelaskan. Jadi karena Ibu Dewi ini dicurigai anemia, jadi kami memutuskan untuk merujuk ke rumah sakit A yang lebih besar, yang dimana peralatannya lebih memadai. Dan nanti
Jadi ini kami menuju ke rumah sakit A, nantinya ibu-ibu bisa langsung ke laboratorium membawa surat ini ya. Ya. Itu saya datang ke rumah sakit itu kapan ya Mbak? Jika memang Mbak tidak ada keperluan, besok pagi bisa langsung ke sana. Dalam surat tersebut juga sudah tertera kunjungannya ya, kunjungan waktunya ya Mbak ya. Iya. Sudah ditentukan juga tanggalnya ya, dari tanggal 1 sampai 12 bulan. Jadi bisa sebisa mungkin jangan melewati batas ini ya Mbak ya. Iya. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak atas penjelasannya. Sama-sama, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau saya datang ke rumah sakit itu saya langsung ke lab atau melalui proses pendaftaran ya Mbak? Akan tetap melalui proses ya Mbak ya, yaitu proses pendaftaran, karena nanti identitas Mbak akan diinput dan juga menjadi salah satu pasien di rumah sakit tersebut. Jadi jika suatu saat nanti Mbak datang ke rumah sakit lagi ada keperluan, tidak perlu membawa pendaftaran lagi. Oh baik Mbak, terima kasih. Apakah ada yang ditambahkan lagi Mbak atau saya langsung pulang ini? Datang ke farmasi terlebih dahulu ya Mbak ya, untuk mengambil obat. Tadi kan Mbak juga sudah melakukan pemeriksaan, jadi sudah diresepkan obat untuk mengurangi gejalanya ya. Ya baik, terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Permisi. Atas nama Nyonya Dewi. Iya saya. Betul dengan Ibu Dewi? Iya betul. Baik, ini ditemani oleh siapa Bu? Ini saudara saya. Oke, baik, ini di bagian apotik. Jadi Ibu tadi diresepkan ya untuk resep obat, yaitu obat Sangobion. Jadi obat ini untuk penambah zat besi, dan ini diminum 1 kali sehari ya. Terima kasih ya Mbak. Iya, ini obatnya Bu. Maaf sebelumnya saya ingin tanya, Ya. untuk obatnya ini tuh diminumnya sehabis makan atau sesudah makan ya? Oh, untuk minum obatnya sebaiknya sesudah makan aja ya. Kemudian itu untuk minumnya itu kan 1 kali sehari, itu diminum kapan? Jadi karena obatnya diminum 1 kali sehari, jadi selama sehari hanya diminum 1 kali aja. Jadi semisalnya Ibu Dewi minum jam 8 pagi, berarti esok harinya harus diminum juga jam 8 pagi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Terima kasih ya Mbak. Baik, sama-sama. Semoga lekas membaik ya. Nomor antrian 23A. Ya saya. Bisa tolong tunjukkan identitasnya Mbak? Iya ini Mbak, silakan. Baik, saya pinjam terlebih dahulu ya Mbak untuk saya input datanya. Ya baik Mbak. Oh iya Mbak, ini saya datang dari Puskesmas A untuk melakukan pemeriksaan laboratorium Mbak. Oh, boleh saya lihat rujukannya Mbak? Oh silakan. Baik. Baik, Mbak, ini untuk rujukannya. Nanti Mbak bisa langsung datang ke laboratorium untuk pemeriksaan penunjang anemia ya Mbak? Iya baik, terima kasih Mbak. Mbak, ini untuk datanya sudah saya input. Mbak bisa langsung menunggu di depan laboratorium, ada di sebelah kanan ruang radiologi. Nanti dari sini Mbak lurus saja, kemudian nanti ada pohon bonsai, itu di depannya ada ruangan tersebut ya Mbak. Terima kasih ya Mbak. Itu saya permisi. Ya. Dengan pasien Mbak Dewi. Iya saya. Silakan masuk Mbak. Itu keluarga saya boleh masuk ya Mbak? Mohon maaf untuk keluarga di luar saja ya, dikarenakan pemeriksaan hanya sebentar. Ya. Baik Mbak. Mbak Dewi sangat kelihatan sedikit tegang ya. Iya, saya soalnya takut Mbak. Mbak Dewi tidak usah tegang dan tidak usah takut. Pemeriksaan ini tidak sakit. Apakah Mbak Dewi sudah siap untuk melakukan cek lab? Iya sudah siap. Baik, jika sudah siap, kita masuk ke ruang lab ya. Iya Mbak. Silakan. Dengan Nyonya Dewi, Ya saya. ini hasil labnya sudah selesai. Nanti silakan dibawa ke ruang dokter umum ya. Ya, terima kasih ya Mbak. Iya. Untuk pasien di mana ya Mbak? Untuk hasilnya nanti akan dibacakan dan akan dijelaskan oleh dokter umum ya. Nanti silakan dibawa ke ruang dokter. Baik Mbak, terima kasih ya. Sama-sama. Permisi dok. Iya Mbak, silakan masuk ya.
silakan masuk dan duduk. Baik dok, terima kasih. Dok, ini saya membawa hasil laboratorium atas nama Dewi ya dok ya. Oh iya baik, saya lihat dulu ya. Bagaimana dok keadaan anak saya? Dari hasil pemeriksa laboratorium ini bisa kita lihat ya, ini untuk nilai normalnya, ini hemoglobinnya cukup rendah ya, dan juga hematokritnya juga rendah. Jadi Mbak Dewi ini memang positif anemia. Innalillahi, itu parah nggak sih dok? Untuk tingkat keparahannya alhamdulillah tidak terlalu parah ya Bu ya, karena gejala yang dirasakan Mbak Dewi ini hanya pusing dan juga lemas. Alhamdulillah kalau begitu dok. Jadi ini saya harus lakukan pengobatan seperti apa ya dok? Apakah saya akan dirawat? Alhamdulillah Mbak, untuk dirawat ini tidak perlu, nanti tinggal dirawat jalan aja. Nah, rawat inap ini hanya untuk pasien yang anemianya itu membutuhkan transfusi darah dan juga sumsum tulang belakang. Untuk rawat jalan ini apakah saya akan tetap terus mengonsumsi obat rutin dok? Iya, untuk obatnya nanti akan saya resepkan obat penambah zat besi ya Mbak ya. Nanti bisa diminum dalam 1 minggu ini. Setelah itu Mbak bisa juga membantu untuk mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi. Untuk makanan yang mengandung zat besi itu contohnya seperti apa ya dok? Soalnya kami kurang tahu. Zat besi itu biasanya didapatkan dari sayuran-sayuran hijau Mbak, seperti sawi dan juga bayam. Oh, sayuran hijau ya dok? Ya. Kalau selain sayuran tuh apa ada makanan lain lagi dok? Ada seperti daging yang masih merah, maksudnya itu yang masih fresh gitu ya Mbak ya. Juga ada kacang-kacangan, buah-buahan seperti apel dan juga kismis, karena buah itu kan dikeringkan jadi mengandung zat besi yang cukup banyak. Oh gitu ya dok. Kalau gitu mulai sekarang saya akan mulai mengonsumsi sayuran hijau dan juga buah-buahan. Nah iya, bagus itu Mbak. Selain itu juga harus menjaga kebersihan lingkungan ya Mbak ya. Baik dok, terima kasih ya dok atas penjelasannya. Iya, sama-sama Ibu. Apakah sudah jelas dan adakah yang ingin ditanyakan lagi? Sudah tidak ada dok, sudah jelas. Nah baik, jika sudah tidak ada, keluarga juga bisa meninggalkan ruang sekarang dan menunggu di depan ruang farmasi untuk mengambil obat. Baik dok, kalau begitu kami permisi. Terima kasih. Iya Mbak, semoga lekas sembuh ya.